คือมันเป็นโอกาสเดียวแล้วที่เราจะไปเล่นบอลโลกรอบนี้ได้แล้วก็ในเรื่องของสถิตินะครับแล้วก็ความเป็นเล่นสู้ของทีมชาติไทยเราถือว่า Panik bertemu Indonesia di semifinal. Madampang pesimis timnas Thailand U23 bisa mengatasi skuad Garuda Muda. Madampang sampai bilang begini, hampir tumbang oleh Myanmar tadi malam. Pelatih timnas Thailand malah ngomong sombong begini jelang kontra Indonesia U23. Ini supporternya tidak bisa seperti supporter Garuda. Striker naturalisasi Malaysia U23 ini takjub dengan atmosfer di Stadion SUGBK. Dihujat tampil melampam bersama timnas U23 Indonesia. Hoki Caraka resmi laporkan 5 pemilik akun sosial media Instagram ini, serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Striker timnas Malaysia U23 Fergus Tierney mengaku tidak terganggu dengan tekanan yang diterimanya, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saat bertanding di Stadion Utama Gelora Bung Karno, dia merasakan atmosfer panas dari supporter Indonesia. Tidak hanya itu, ia juga mendapatkan berbagai komentar dan juga pesan langsung bernada negatif di media sosial. Namun Tierney menganggap hal tersebut sebagai bagian dari dinamika sepak bola modern. Pemain Sabah FC itu menyikapinya dengan santai, bahkan memberikan apresiasi terhadap fanatisme supporter Indonesia. Alih-alih tersinggung, Tierney justru memuji semangat supporter timnas Indonesia U23. Menurutnya mereka termasuk yang terbaik dalam memberikan dukungan, termasuk dengan memberikan tekanan psikologis kepada pemain lawan. Saya tidak merasa dibenci. Justru, fans Indonesia sangat luar biasa. Mereka melakukan segalanya untuk mendukung timnya. Semoga sukses untuk mereka, kata Fergus Tierney. Meskipun menjadi salah satu andalan, Tierney belum bisa tampil maksimal sepanjang turnamen. Pemain 22 tahun itu hanya mencetak 1 gol, yakni saat Malaysia menghancurkan Brunei Darussalam 7-1 18 Juli lalu. Meski demikian, pengalamannya bermain di Indonesia dengan tekanan tinggi dari supporter menjadi pelajaran berharga bagi dirinya. Tierney membuktikan bahwa mentalnya tidak mudah goyah, bahkan di tengah teror netizen sekalipun. Kinerja Hoki Caraka bersama timnas Indonesia U23 di Piala AFF U23 2025 belum mencapai hasil yang optimal. Namun kritik yang ditujukan kepada dirinya justru berubah menjadi hujatan dan komentar kasar di media sosial melebihi batas kewajaran. Tidak hanya menghadapi tekanan di atas lapangan, pemain muda ini justru harus menanggung serangan verbal dari warganet yang kurang bertanggung jawab. Alih-alih memberikan dukungan atau masukan konstruktif, sebagian netizen justru membanjiri kolom komentar dengan kata-kata negatif yang seharusnya tidak dilontarkan kepada atlet yang sedang berkembang. Bukan hanya Hoki Caraka yang menjadi korban, sang kekasih, Jessica Rose Morena, juga mendapatkan perlakuan serupa dari oknum-oknum tidak dikenal di media sosial. Merasa sudah melewati batas, Hoki akhirnya mengambil tindakan tegas. Melalui akun Instagram pribadinya, pada Selasa 22 Juli kemarin, ia mengeluarkan somasi terbuka kepada 5 akun yang dianggap telah melanggar privasi dan menyebarkan ujaran kebencian. Hoki Caraka secara tegas menyasar 5 akun Instagram yang dinilai telah melampaui batas, karena akun-akun tersebut dianggap aktif menyebarkan hinaan dan juga pelecehan, baik melalui pesan langsung maupun kolom komentar. Dalam somasinya, Hoki memberikan waktu 1 kali 24 jam kepada pemilik akun tersebut untuk meminta maaf secara langsung kepadanya maupun Jessica. Jika kelima akun tersebut tidak memenuhi permintaan maaf dalam waktu yang ditentukan, Hoki siap melaporkan mereka ke pihak berwajib. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada semifinal Piala AFF U23 2025. Itu setelah Vietnam dan Thailand sama-sama finish juara grup masing-masing. Indonesia memastikan langkah ke semifinal Piala AFF U23 2025 usai bermain imbang 0-0 kontra Malaysia pada Senin 21 Juli kemarin. Timnas U23 menjadi juara grup A dengan 7 poin, unggul 1 poin di atas Filipina. Sementara grup B dan grup C menentukan juara grupnya pada Selasa malam kemarin. Vietnam menghadapi Kamboja di GBK dan Thailand melawan Myanmar di Patriot Candrabaga. Vietnam memastikan finish sebagai yang teratas di grup B lewat kemenangan tipis 2-1 atas Kamboja. Sementara Thailand, sesuai perkiraan, juga mengamankan posisi juara grup C berkat hasil imbang 0-0 kontra timnas Myanmar. Dengan demikian, Vietnam finish fase grup dengan 6 poin dan Thailand dengan koleksi 4 poin. Adapun runner-up terbaik dipegang oleh Filipina dengan 3 poin, unggul atas Myanmar 2 poin, dan unggul atas Kamboja 1 poin.
Atas rangkaian hasil ini, Indonesia pun dipastikan menghadapi Thailand pada babak semifinal, sementara Vietnam bertemu Filipina di laga lainnya. Di sisi lain, jelang laga semifinal nanti, pelatih timnas Thailand U23 Thawachai Damrong percaya diri mengklaim timnya juga disukai fans timnas Indonesia U23 di Piala AFF tahun ini. Pelatih Thailand U23 Thawachai Damrong mengakui Indonesia punya basis supporter yang besar. Namun Thawachai tidak takut, karena dia meyakini supporter Indonesia juga menyukai tim Thailand. Sebenarnya itu hal yang bagus, bertanding dengan tekanan supporter Indonesia yang besar di SUGBK. Kami sudah berbicara dengan kapten bahwa kami ingin bermain melawan Indonesia, karena mereka punya basis fans yang besar. Saya percaya bahwa fans Indonesia juga menyukai kami. Kami sudah berada di sini sejak awal turnamen, dan ingin terus melaju. Saya rasa ini hal yang baik. Saya percaya, jika kami ingin menang, kami harus melewati Indonesia, kata Thawachai Damrong. Thawachai mengungkapkan cara menghadapi tekanan supporter timnas Indonesia adalah mempersiapkan mentalitas tim dengan baik, tanpa perlu terus-menerus memikirkan tim lawan. Tekanan adalah hal yang lain. Yang paling penting adalah kita melihat ke dalam diri kita sendiri. Jika kita ingin menjadi juara, kita harus siap bermain di kondisi apapun, kata Thawachai Damrong. Namun kepercayaan diri dari Thawachai Damrong seolah berbanding terbalik dengan Ketua Federasi Thailand yakni Nulpan Lamsam atau yang akrab disapa Madampang. Madampang justru pesimistis skuad Gajah Putih Muda bisa mengatasi perlawanan skuad Garuda Muda dengan melihat hasil laga Thailand kontra Myanmar tadi malam. Ya, pada laga Selasa malam kemarin, timnas Thailand dibuat kerepotan oleh para pemain timnas Myanmar U23 yang boleh dibilang jelas kalah level. Bagaimana tidak? Panawat Pochai dan kawan-kawan harus bermain imbang tanpa gol pada laga tersebut. Padahal sebelumnya Thailand difavoritkan bisa mengatasi perlawanan timnas Myanmar. Gawang timnas Thailand justru beberapa kali dibombardir oleh pemain depan Myanmar. Beruntung kiper mereka, Sorawat Posaman, tampil cukup baik. Berkaca dari hasil itulah, Madampang merasa panik ketika Thailand bertemu anak asuh Gerald Vandenberg di partai semifinal. Striker timnas Indonesia U23 Jens Reven menjamin dirinya tidak mengalami masalah serius dalam bersaing pada laga semifinal kontra timnas Thailand U23 pada Jumat esok. Jelang tampil di 4 besar, kondisi Jens Reven menjadi sorotan. Pemain berusia 19 tahun itu dikhawatirkan mengalami masalah cedera lantaran dia beberapa kali terlihat jatuh bangun akibat terlibat duel keras di area pertahanan Malaysia. Bahkan Jens Reven sendiri mengakui bahwa dia kerap didorong dan juga ditendang oleh pemain lawan. Situasi ini pula yang membuat Jens Reven sulit menunaikan tugasnya sebagai pencetak gol saat kontra Harimau Malaya. Untungnya, situasi itu tidak menyebabkan masalah berarti bagi Jens Reven. Dia mengaku tidak mengalami cedera serius, sehingga bakal baik-baik saja untuk mengikuti pertandingan mendatang. Tidak, itu hanya cedera lutut yang mengenai otot saya, jadi tidak serius. Jadi saya rasa hanya akan dikompres es. Mungkin agak kaku keesokan harinya, tetapi saya baik-baik saja, kata Jens Reven. Sementara itu terkait lawan di semifinal, Jens Reven sebelumnya mengaku sama sekali tidak peduli dan juga khawatir tentang siapa yang harus dihadapi skuad Garuda Muda. Entah itu Thailand ataupun Vietnam, pemuda berusia 19 tahun itu menilai skuad Garuda Muda harus bersiap menghadapi siapapun jika ingin menjadi juara Piala AFF U23 2025. Saya tidak peduli. Sejujurnya siapapun lawan kami, mau itu Thailand ataupun Vietnam, saya sangat tidak peduli. Kalau kita mau juara, kita harus mengalahkan semua tim. Dan saya rasa dengan kualitas tim ini, kita bisa melakukannya, kata Jens Reven. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.